Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat Mistero Channel dimanapun kalian berada. Kali ini Mistero Channel mencoba mengungkap rahasia di balik pesugihan, atau tepatnya rahasia tumbal pesugihan, di mana saat ini semakin marak praktek-praktek pesugihan. Kalau kita lihat saat ini banyak pegawai-pegawai atau karyawan-karyawan dari sebuah perusahaan atau warung rumah makan menjadi korbannya, dan siapapun bisa menjadi korbannya. Nah, untuk itu kali ini saya bersama Bang Roy atau Ki Royjal Perdana ingin mengungkap hal itu. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Bagaimana kabarnya, Mas Roy? Alhamdulillah baik, Bang. Pada saat ini banyak tumbal-tumbal pesugihan. Ya, kalau saat ini mungkin lagi marak lah, Bang, ya, tumbal pesugihan, karena saya beberapa kali bertemu sama seseorang yang sedang ditumbal gitu, Bang. Ya, dengan izin Allah kita bisa menyelamatkannya kan gitu, Bang. Nah, salah satunya saya menemukan tumbal pesugihan itu di daerah Indramayu, Bang. Gitu. Jadi anak ini yang bekerja di Jakarta dijadikan tumbal sama majikannya, kan begitu, Bang. Dia setelah saya bertemu sama dia, kita obati dia. Saya mengobati dia itu kena kembar, dua orang ini dari jam 11 siang sampai jam 12 malam, Bang. Ya. Sembuh. Jadi kita arwahnya itu sudah ditahan di alam sana, Bang. Oh ya. Gitu. Jadi anaknya itu udah gamang gitu ceritanya, udah nggak inget dunia lagi, Iya. karena arwahnya udah di sana ya, gitu. Terus bagaimana caranya, Bang Roy, itu bisa ngebalikin arwahnya anak itu? Ya, dengan izin Allah kita, Bang, intinya kita tetap berdoa, Bang, ya, untuk mengembalikan arwah anak tersebut. Kita tarik lagi arwah anak tersebut itu, Bang, yang sudah dikurung di dalam rumah majikan itu. Jadi arwahnya itu masih di sekitar rumah itu, karena itulah, Bang, kalau kita melakukan tumbal persugihan itu, Bang, kalau memang belum ajalnya itu nggak akan mati, karena sudah 2 tahun lebih ini anak ini, Bang. Banyak para dukun yang mengobati beliau, tapi sudah sembuh, tetapi masih arwahnya masih ditahan gitu. Oh, iya. Jadi terakhir saya buat konten di sana itu, tiba-tiba saya dipanggil sama seseorang tetangga di daerah Indramayu bahwa anaknya ini kerasukan gitu. Yeah. Awalnya saya datang, setelah saya datang, saya lihat ini beda, bukan makhluk yang biasa yang kita tarik, gitu. Melainkan sudah berganti arwah yang untuk dijadikan tumbal ini, Bang. Oh gitu. Kalau biasanya kalau penghuni atau misalnya makhluk-makhluknya pesugihan itu seperti apa sih sosoknya gitu? Apa dia siluman atau mungkin apa gitu? Kalau pesugihan itu setahu saya, Bang, kalau di daerah Jawa Barat itu mereka biasanya memakai buto. Apa butuh? Buto. Buto hijau ya berarti? Ya, buto hijau, tapi di sana dinamakan wilagora. Wilagora. Nah, jadi wilagora ini yang membuat bisa membuat tumbal persugihan, Bang. Kalau untuk ininya salah satu lagi makhluknya ada, yaitu Nyi Blorong. Nyi Blorong. Terus proses pengambilan arwahnya itu tahu nggak, Bang Roy? Jadi ini anak dari sehat walafiat terus ngeblank atau misalnya gimana, terus langsung ambil ke dia gitu? Oh, ciri-cirinya? Ya. Ciri-cirinya itu, Bang, pandangan dia itu sudah kosong. Oh, bisa kelihatan gitu ya? Oh, ini korban pesugihan atau bukan gitu? Bisa kelihatan? Bisa. Oh. Kalau dia hanya... Itu ciri-cirinya gimana? Kalau ini korban pesugihan nih, atau ini kerasukan gitu, itu ciri-cirinya gimana? Kalau ciri-cirinya, kalau tumbal persugihan ini, Bang, dia agak melawan makhluknya. Tapi kalau hanya makhluk-makhluk biasa, ya dia hanya sebentar kita keluarkan gitu ya. Oke. Ciri-cirinya itu dia lebih ganas. Oke. Nah, sekarang proses orang itu dapat pesugihan tuh kayak gimana sih prosesnya? Ada beberapa proses, Bang, yang saya ketahui. Kita datang di salah satu gunung dulu.
Jadi ada khusus para dukun untuk membuat tumbal persugihan nih Bang ya, untuk mencari kekayaan. Ada dia ritualnya itu, dia dipanggil sama dukunnya langsung, dan di situ dia langsung meminta korban ke anak kita itu awal. Kalau kita mengiyakan pada saat itu, keluarga yang kita sayangi pertama kali menjadikan tumbal, itu langsung meninggal ketika itu Bang. Pada saat itu juga. Pada saat itu. Dan uang itu sudah kelihatan di depan mata kita. Uang itu. Iya. Terus dengan saat tadi kan pasti ada perjanjian-perjanjian dengan makhluknya gitu ya? Ya, ada perjanjian. Jadi salah satu yang saya dapati waktu saya buat konten di Cilacap di Gunung Serandil. Sebentar, kontennya apa nih namanya? Konten YouTube kan? Ya, konten YouTube saya Royal Channel. Oh, oke. Gitu. Terus? Jadi saya buat di situ makhluknya ini berbicara di dalam gua itu. Gitu kita mau minta kekayaan, beliau tuh kelihatan makhluk itu sama kita. Langsung kita berbicara sama makhluknya, saya ingin kaya gitu kan. Dan dia langsung mau ngasih uang itu Bang. Itu kelihatan uang itu sudah. Nah itu ada syaratnya atau misalnya kayak umbu rampainya lah, misalnya ada kepala kambing apa gitu. Pasti Bang. Salah satu tumbal persugihan itu dia meminta kepala kambing. Biasalah kita beli bunga 7 rupa kayak minyak itu pasti awal. Itu kepala kambing itu bicara seloka atau bukan? Maksudnya ini benar-benar kepala kambing atau bisa diganti dengan kepala manusia kan gitu? Jadi gini Bang, setiap orang yang kerasukan atau membuat tumbal persugihan, kalau makhluknya itu sudah meminta kepala kambing, gitu kita potong kepala kambing itu, tumbal itu manusia yang mati. Oh gitu, berarti bahasanya bahasa seloka ya? Iya. Oh. Terus itu jinnya sendiri yang minta atau kuncennya tuh? Jinnya. Jinnya ya? Contoh di sarang jantungan saya ngambil di sana, itu jinnya sendiri meminta kepala kambing pertama kali untuk dibawa ke sana. Itu kambing, asli kambing kita bawa. Gitu kita potong, keluarga kita pasti akan mati pertama. Pasti itu? Pasti. Nah, setelah keluarga kita yang diambil oleh makhluk jin ini, seperti buto ini, baru kita bisa meletakkannya itu makhluk itu di jalan-jalan Bang. Untuk mencari korban. Oh gitu? Iya. Berarti wadal pertamanya yang sudah ditentuin sama jinnya itu? Iya, keluarga. Terus kedua tinggal kita tunjuk orangnya siapa gitu? Iya. Jadi kita letak aja jinnya itu, tumbal itu di jalan aja. Nanti dia akan mengambil kecelakaan mobil. Gitu. Artinya misalnya kita punya musuh, oh udahlah itu dia aja gitu? Belum tentu juga bisa. Oh gitu. Terus kalau kayak gitu seperti apa? Apa orang masih tetap keluarga deket atau teman-teman atau gimana? Intinya yang bisa diambil untuk tumbal persugihan itu Bang, yang imannya berkurang, tidak inilah imannya. Itu yang bisa diambil mereka. Selama ini saya tanya kepada mereka. Oh, berarti kalau misalnya kayak gitu bisa dari anak buahnya sendiri bisa ya? Bisa. Tergantung jinnya tuh mau apa enggak ya? Darahnya manis apa enggak lah gitu ya? Iya. Dia otomatis kan dia tidak mau mengambil tumbal itu yang kayak orang tua umur 40-50 itu kan. Berarti aman lah ya kalau yang udah 50. Sahabat Mistero yang umur 50 aman. Jadi kalau itu butuh kita berbicara Bang ya, Wilagora. Ada lagi tumbal persugihan dia ini sejenis Nyi Blorong. Nyi Blorong. Kalau Nyi Blorong ini kita datang ke Kuncen, salah satu Kuncen, kita akan disuruh membuat satu kamar yang khusus tidak boleh dimasuki sama siapapun. Begitu. Iya. Kayak di film-film ya? Iya. Jadi tidak boleh. Memang di film itu ada benarnya mereka membuat gitu. Jadi mereka masuk ke dalam kamar itu setiap hari yang ditentukan. Itu sama kawinnya dengan ular juga? Tidak. Atau gimana? Blorong ini akan merubah wujudnya menjadi wanita yang cantik. Tidak ada orang yang manusia real secantik dia. Oke. Berarti nanti wujudnya itu benar-benar manusia ya, cantik mungkin lah gitu kan. Kalau di film-film kan itu wujudnya ntar kalau udah apa namanya enak-enak dah lah gitu ya. Kan itu kan pasti kawin dulu gitu kan. Nah itu kan bentuknya jadi ular. Apa itu benar gitu?
Kalau setelah kawin dia tidak akan menunjukkan kepada orang ini dia berwujud ular. Gitu. Dia akan menjadi manusia seutuhnya, kecuali dia akan berubah menjadi ular ini bang kalau ada orang yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar itu lagi berhubungan badan mereka. Oh begitu. Ya. Tetapi dengan adanya persugihan Nyi Blorong ini, sisi jeleknya itu bang kita akan mengeluarkan kencing darah. Sakitnya kita atau gimana tuh? Kok bisa kencing darah? Sakit, lama-lama kita akan mati. Makanya harta itu akan punah begitu juga. Habis dengan sendirinya gitu ya. Makanya ada salah satu saya jumpai, dia bilang kalau memang mau kekayaan dari Nyi Blorong, kalau kita bisa kuat iman kita, tidak berhubungan badan sama dia, itu kita aman. Tetapi secara logika kita melihat seorang laki-laki melihat seorang cewek cantik, siapa sih bang yang nggak tergiur? Iya benar. Pastilah imannya akan luntur ya. Kan gitu dia. Karena dia cantiknya benar luar biasa. Nah ini menarik. Nyi Blorong dan Buto Ijo tadi itu kan sama-sama jin yang ngasih kekayaan secara instan gitu kan. Tapi ada nggak selain itu jin-jin yang bisa ngasih tapi nggak pakai tumbal? Nggak ada. Rata-rata semua begitu ya? Minta tumbal. Berarti bohong loh ya kalau misalnya kita datang ke tempat pesugihan, wah ini nggak ada tumbalnya gitu. Oh nggak ada, itu pasti dia minta tumbal pertama. Pasti itu ya. Pertama keluarga yang kita sayangi, yaitu anak kita kalau kita udah punya anak atau orang tua kita, itu udah pasti, udah jelas. Oke, nanti kalau misalnya saya mau ngelakuin pesugihan gitu misalnya, terus saya datang ke tempat kuncen, gitu kan? Nah kuncennya bilang ini syaratnya ini. Nah, saya itu harus bayar dengan mahar dengan kuncennya atau saya bawa sendiri nih persyaratan itu? Bermacam-macam bang, tergantung kuncennya juga. Ada yang kita disuruh bawa dengan sendiri, tetapi kita akan mengasih duit berapa juta dulu sama kuncen ini bang, Gitu. untuk pengikat, gitu loh. Otomatis kita akan ngeluarin duit dulu sama kuncen ini. Jadi kuncen itu berperan untuk memanggil. Oh, jadi cuma pelantara doang memanggil ya? Iya. Setelahnya itu setelah lu lah gitu mau ngapain gitu ya? Oke. Selama ini yang kan Bang Roy tadi bilang pernah datang ke tempat kayak gituan ya, pernah tahu lah. Nah, apa sih yang Bang Roy bisa cerna dari situ gitu loh? Artinya makhluk itu datang ke Bang Roy, lu mau duit nggak dengan gini-gini gitu? Atau misalnya lu gue kasih duit tapi lu harus ngorbanin gitu. Saya pernah bang. Apa dirayu-rayu dulu gitu? Mungkin makhluk tuh tahu kita ya, kedengaran keadaan kita. Waktu saya malam Jumat, saya setiap malam Jumat pasti ritual. Nyi Blorong tuh datang untuk menawarkan kekayaan kepada saya. Kalau memang saya terima pada saat itu kekayaan itu, mungkin ada yang salah satu mati di keluarga saya. Tapi alhamdulillahnya saya tolak pada saat itu. Jadi makhluk itu yang menawarkan sendiri kepada kita. Mau cepat kaya tidak? Tergantung iman seseorang juga. Kalau iman kita ingin, oh ya udah kaya, biarkanlah keluarga itu menjadi tumbal dulu. Mungkin sia-sia uang itu, harta itu sia-sia. Itu kan dari keluarga, dari pihak-pihak keluarga gitu kan. Nah ini kalau misalnya dari anak buah atau karyawan itu gimana? Sama juga atau sama gimana? bisa. Jadi awal pertama kali yang saya bilang tadi bang, otomatis makhluk itu meminta keluarga yang kita sayangi dulu. Baru kita bisa membuat kayak saya nih. Saya melakukan tumbal persugihan. Setelah keluarga saya ada yang meninggal salah satu, saya bisa mengambil abang ini. Gitu intinya. Pokoknya wajib dah tuh ya keluarga. Wajib. Nggak bisa Tidak bisa. Karena kita sama makhluk gaib ini tidak bisa gimana ya, seperti manusia bang, lu ambil ini aja deh bang, air ini bang, gitu, nggak bisa. Dia kalau selalu meminta makhluk itu harus kita tepati. Wajib tuh. Wajib. Tentu jam tanggal gitu. Iya. Nggak boleh meleset. Enggak. Kalau meleset ke diri kita yang mati. Oh, gitu. Nah, ada juga dia melakukan tumbal persugihan. Dia ada beberapa kali dia untuk berumah tangga bang, nikah ya. Gitu dia berumah tangga nikah, istrinya akan mati seminggu kemudian, itu ada. Terus kalau misalnya kita ngelakuin pesugihan, itu makhluk itu ada di rumah kita atau makhluk itu lagi nyariin duit nih ke yang lain gitu. Misalnya
Kalau buka warung misalnya, kita ngelakuin pesugihan. Jadi dia tinggal narik-narik, ayo datang gitu. Atau gimana tuh? Kalau tumbal persugihan ini beda dengan warung-warung itu kan dalam artian bang untuk penglaris ya. Nah, kalau persugihan dia ada yang buka warung, dia hanya sekedar dalam artian gini bang, biar tidak diketahui orang. Aku buka warung kecil-kecilan lah, tiba-tiba dia kaya gitu kan dengan warung itu. Dia melakukan tumbal persugihan itu. Dan makhluk itu setiap hari tertentu Selasa atau malam Jumat, biasanya malam Jumat ya bang ya, kebanyakan malam Jumat. Itu mereka itu mengasih sajen sama makhluk itu. Oh gitu ya? Ya, kita kasih dulu makan makhluk itu. Baru bisa kita atur. Seperti manusia aja. Kalau kita tidak mengasih makan kepada manusia, logikanya, otomatis manusia itu akan pergi dari kita kan? Karena tidak kita kasih makan. Begitu juga dengan tumbal persugihan dengan gaib-gaib seperti ini. Kita harus mengasih makan itu aja. Kalau kita nggak ngasih makan, diri kita akan mati. Pasti. Kecuali setelah kita melakukan tumbal persugihan itu, kita sudah kaya, kita datang ke kunciannya lagi untuk menutup biar kita tidak terjadi apa-apa, itu bisa. Tapi itu jarang sekali yang bisa. Jadi kalau kita mau ngelakuin pesugihan itu, kita bisa langsung datang ke tempat itu ya? Bisa lah. Tanpa harus ke dukun dulu? Kita langsung ke tempatnya, lokasinya langsung. Makhluknya langsung datang ketemu sama kita apa misalnya kayak gimana tuh bang? Ada makhluk itu mewujudkan ketemu langsung kepada kita. Jadi ada salah satu teman saya yang pernah melakukan seperti itu. Kita gali kemarin itu, dia ketemu sama makhluk itu di dalam gua ini, Gunung Serandil ini. Dia ketemu makhluk itu, lalu makhluk itu ngomong, kalau memang kamu mau kaya, anak kamu yang saya minta. Dia menolak pada saat itu. Dan dia memberikan mahar kepada kunciannya, itu sekitar 5 juta untuk bertemu sama makhluk tersebut. Oke. Sekarang ada juga yang bilang katanya ada tumbal dukun cabul tuh. Nah itu gimana sih ceritanya bang? Gini bang, kalau masalah tumbal dukun cabul itu, dia sekarang gini bang, makhluk itu tidak pernah meminta untuk berhubungan badan kepada wanita seperti saya nih. Tidak pernah makhluk saya ini minta, lo harus berhubungan sama si cewek ini. Tidak. Tetapi kan diri kita, bukan salah makhluknya. Kadang orang manusia berpikir gini bang, menyalahkan, oh ini karena makhluknya dia mau berhubungan badan karena ilmu. Bukan karena ilmu, karena diri kitanya, karena kita doyan kan begitu bang. Makhluk itu tidak akan doyan untuk berhubungan badan sama manusia, kitanya yang doyan. Terus ada juga yang bilang katanya pernah diambilin sama genderuwo gitu, kayak ada anak genderuwo yang dari Banyuwangi itu. Nah itu gimana tuh? Nah itu memang kalau genderuwo ini memang bang, sifatnya dia bisa merubah wujud seperti manusia. Tapi benar itu dia? Itu benar. Karena dia bisa berubah wujud menjadi manusia. Karena genderuwo inilah yang bisa membuat hamil manusia, wanita ini. Oh. Berarti beda dengan makhluk pesugihan yang tadi ngomong itu ya? Beda. Berarti kalau dukun cabul itu, tumbal dukun cabul itu ada atas hasrat si dukunnya yang nggak ada urusan sama hasrat si dukunnya itu, makanya kan bandel juga sih. Saya banyak bilang di YouTube saya juga, kalau dukun-dukun yang seperti itu ya mereka dukun tekun kan gitu bang, namanya dukun kan gitu kan, dan itulah yang menghancurkan supranatural ini bang, orang-orang yang seperti itu. Nah, ada juga dengan dia melakukan berhubungan badan lalu si ceweknya itu ada dibunuh dia gitu kan, dikubur di belakang rumah seperti itu dia mencari kekayaan juga bang sebenarnya si dukun ini berarti dia pesugihan juga gitu. Pesugihan juga. Dengan alasan alibi dia, saya bisa membuka aura kamu, saya bisa memasang susuk, saya bisa mengobati apapun. Nah, tapi makhluknya ini meminta tumbal itu seorang cewek yang bisa dibawa berhubungan badan dulu sama dia, bukan makhluk ya, tapi dianya yang mau. Orang lu akan mati kok. Oh iya. Jadi dengan alibi si dukun ini, ya udah buka baju, buka semua, nanti saya yang mandikan, gitu. Itu alibi dia. Itu alibinya dia ya. Bukan makhluknya berminta. Nah, kadang orang menyalahkan makhluknya gitu, padahal manusia sendirinya. Itu praktek-praktek dukun cabul kayak gitu pernah
Pernah saya ungkap di YouTube juga, di YouTube saya. Jadi saya ketemu sama seseorang, dia minta antar ke salah satu dukun di daerah Jakarta lah kita bilang ya. Lalu jam 7 malam itu bang, dia di dalam, saya perasaan sudah tidak enak di dalam mobil. Karena saya disuruh masuk ke dalam rumah dukun itu saya nggak mau nolak. Terakhir saya bakar dupa, saya lihat di sana ini ada yang nggak beres. Gitu dia nyamper jam 9 malam nyamperi saya. Dia berbicara pada saya, kami ditelanjangi semua. Terus apa yang terjadi kalau pas ditelanjangin gitu? Ya hasrat si manusia ini ya, nama kita laki-laki bang yang melihat cewek cantik telanjang ya otomatis kan hasrat kita ada. Bukan makhluknya ada hasrat. Makhluk ini tidak ada hasrat, makhluk gaib ini. Sama sekali ya, kecuali Gandharwa itu ya. Iya. Tuh, kalau Gandharwa kenapa bisa punya hasrat kayak gitu? Tahu nggak bang? Kalau Gundurwo ini punya hasrat nih bang, karena dia mirip seperti manusia, dia bisa merubah dirinya seperti manusia, makanya dia mempunyai hasrat. Karena sudah ada perjanjian makhluknya ini kan. Bukannya dia ini kawin sama sesama aja gitu kan, punya anak jadinya sesama juga. Itu dia nggak akan mau tuh, kalau hanya sesama dia tidak. Oh gitu ya. Karena sementara kalau Gandharwa itu kan dia bisa ngerubah wujud jadi seorang manusia. Nah pada saat itu yang dipilih korbannya itu kira-kira yang kayak gimana tuh bang? Biasanya ya misalnya maaf ya kalau lagi haid atau misalnya lagi hamil muda atau hamil tua atau masih perawan gitu. Biasanya Gundurwo ini lebih suka bang dengan anak-anak yang masih perawan. Oh yang perawan? Ya itu yang bisa dibuatnya hamil. Tiba-tiba hamil aja kan belum nikah. Gitu. Tapi keperawanannya itu? Ya rusak pasti bang. Itu udah pasti rusak keperawanannya. Kenapa saya bilang rusak keperawanannya? Karena dia sudah merubah wujudnya menjadi seperti kita manusia. Berarti dia benar-benar nyata ya aslinya. Nyata. Ya kita gampang. Bisa aja kita panggil Gundurwo itu kalau kita ada mediator kita masuk kita bertanya langsung. Ya kapan-kapan kita di lokasi yang outdoor lah ya. Kalau di sini takut kesenggol-senggol. jadi saya bisa membuktikan apa omongan saya ini dengan memanggil makhluk tersebut memakai mediator. Ini balik lagi ke soal pesugihan. Bagaimana kekayaan itu bisa datang ke orang yang nyugih, orang yang saya melakukan. Yang melakukannya. Jadi gini bang. Jadi makhluk itu kan sudah tahu dia bahwa oh si A ini yang bos saya ini. Kalau memang si A ini bos saya ini bisa memenuhi persyaratan yang saya minta, akan saya beri kekayaan terus. Gitu. Ya. Tapi kalau kan biasanya ada batas waktunya ya. Kalau misalnya yang sugih itu yang melakukan pesugihan itu ada bang. Setiap melakukan persugihan itu pasti dia ada kehilafan. Contoh dia lupa untuk ritual pada malam itu. Nah, itulah yang akan menghancurkan diri dia sendiri bang. Nggak ada batas waktu misalnya 3 bulan purnama atau misalnya 3 tahun 4 tahun bakal mati perjanjian dari perjanjian atau misalnya kalau perjanjian sama makhluk yang tadi kita bicarakan bang untuk persugihan itu biasanya tergantung kita. Kalau kita sudah cukup dengan kekayaan kita ini bisa kita lepas makhluk ini. Itu menarik. Nah itu bisa kita lepas. Tapi kan asal seorang manusia kaya mau kaya lagi dapat 1 M mau 2 M lagi mau kan bertambah terus bang. Tidak ada puasnya manusia ini. Oke. Terus biasanya kalau pesugihan itu ada pantangan nggak? Pasti ada pantangannya. Ya bisa. Salah satunya apa? Misalnya yang real aja, yang gampang-gampang yang pernah Bang Roy tahu. Salah satu pantangan itu bang, dia bisa dari sejenis makanan. Dia nggak boleh makan ini. Itu pantangannya, itu realnya. Makan apa? Karena orang yang melakukan tumbal persugihan dia tidak boleh memakan yang enak-enak bang. Oh gitu. Percuma dong dia kaya kalau nggak boleh makan yang enak-enak. Itu dia. Karena gengsi itu dia ingin kaya kan. Seperti daging itu tidak boleh dia. Oh. Terus apa lagi bang? Makanya sengsara.
Iya. Orang yang melakukan tumbal persugihan untuk kekayaan diri dia itu sengsara. Yang nikmat ya anak-anak dia, untuk anak-anak dia atau keluarga dia. Berarti kan nanti kalau misalnya orang yang melakukan pesugihan itu meninggal kan berarti nanti diambil lagi sama si jinnya atau enggak? Itu kalau orang yang dia tidak bisa menempatkan janjinya kepada makhluk untuk tumbal persugihan ini, Bang. Itu rumah itu bisa tiba-tiba kebakar. Kalau dia sudah mati ya. Yang buat tumbal ini mati, meninggal, itu rumahnya akan kebakar, hartanya akan habis dengan sendirinya. Berarti nggak ada ke ahli waris sudah ya? Tidak ada yang kekal. Putus kalau ya? gitu, putus. Selama saya menangani kasus-kasus seperti ini kayak tumbal persugihan, tidak ada kekayaan itu yang kekal. Dan malah mereka sengsara, tidak boleh makan yang enak. Lebih baik kayak kita gitu kan, dengan uang apa adanya kita bisa makan apa saja, tidak ada tantangan. Makan coklat ya kan? Gitu, Bang. Terus kalau kayak gitu matinya susah nggak? Pasti matinya susah, Bang. Dalam satu hal, ada dia dengan tabrakan atau dia dengan sakit yang tidak diketahui oleh dokter. Suatu sakit kepanjangan ya? Iya. Jadi merasakan kesakitan. Dan kalau ciri-ciri yang sakit melakukan tumbal persugihan itu, Bang, dia pasti matanya akan kosong pandangan. Matanya kosong? Kosong, seperti orang kayak kerasukan. Terus meninggal atau ada proses berapa waktu lama selama kosong itu? Ada kalau tidak dicabut dengan orang yang ahlinya, itu akan lama dia bisa. Karena tersiksa dulu di dunia kan, akan disiksa dulu dia. Oh, itu ada jinnya di situ atau yang itu? Jinnya ada di situ, buto itu. Gitu ya? Iya. Jadi dimainin dulu sama dia gitu ya? Dimainin dulu. Itu sudah hukum alam ya seperti itu, semua orang yang melakukan persugihan. Nah itu kalau udah seperti itu, artinya ketika dia sudah melakukan kayak gitu dan sudah mau mati gitu kan, misalnya udah sakit kepanjangan, kan tadi abang bilang harus diangkat dulu kan makhluknya. Nah kalau kita nggak angkat, berarti hidupnya seumur hidup dong? Nggak seumur hidup, Bang. Dia akan mati dengan perlahan, entah 2 bulan, entah 3 bulan paling lama. Oh. Jadi akan melakukan penderitaan dulu di dunia ini. Itu ada pembusukan gitu, misalnya kayak ada orang yang terus luka atau Itu gimana? pasti ada. Kayak gimana tuh, Bang? Ada dia tiduran aja ya, ibaratnya payah untuk ini kan, ini pasti otomatis luka nih, Bang. Itu sama makhluknya diapain, Bang? Sampai kayak dia nggak bisa jalan gitu. Sama makhluknya ini dia kayak ditimpa. Kayak didudukin gitu. Iya, didudukin. Ditahan. Ditahan. Jadi kita bahannya lemes gitu. Atau berat gitu. Iya. Dan yang kita makan itu nggak masuk ke kita, Bang. Makanan itu. Makanya kurus-kurus lama-lama kan meninggal. Iya, benar. Terus tadi kan abang bilang kalau kita bisa ngelepas pesugihan, ya kan? Nah, caranya gimana itu, Bang? Enak juga ya, Bang. Jadi gini, Bang, kita bisa melepaskan yang kena tumbal persugihan, Bang, yang terkena ya. Oh, bukan pelakunya nih? Bukan pelakunya. Kalau pelakunya ya otomatis dia akan meninggal itu, Bang, kalau kita tarik makhluk itu. Oh. Terus saya pikir gitu tadi. Karena abang bilang nanti kalau kita udah kaya bisa kita lepasin. Itu bisa dilepasi kalau kunciannya yang pertama kali dia meminta kekayaan sama kuncen tersebut masih hidup. Oh, berarti misalnya kayak gini ya. Gua mau tumbal nih 5 tahun, dapat gua kekayaannya dengan segini ya, misalnya 5M lah misalnya taruh. Gua balik lagi gua mau lepas, bisa gitu. Itu bisa kalau kunciannya masih hidup. Oke. Karena gini, Bang, sulit juga terkadang. Kuncian ini kan terkadang bilang bisa ternyata tidak bisa. Kenapa? Kita sudah memakan apa yang diberikan dia kepada kita, sudah masuk jadi darah daging. Tipu-tipu juga tuh kuncinya. Iya. Yang penting laku Ya, ya. yang penting laku dan dia dapat duit kan. Nah, iya benar. Masalah lu mau mati mau gimana ya itu urusan belakang. Iya. Itu dia, Bang. Iya. Terus kalau kayak seperti itu, kebanyakan orang kan pengennya yang instan kayak gitu kan, artinya kaya tapi gue bisa ngelepasin gitu kan. Nah, kalau menurut abang sendiri ini gimana, Bang? Kalau ada orang yang begitu, solusinya gimana? Atau jangan atau gimana, Bang?
Kalau menurut saya bang, solusi orang minta kekayaan ya, janganlah melakukan hal seperti persugihan bang, akan sengsara. Lebih baik kita melakukan uang, mencari uang itu ya dengan halal aja, dengan apa adanya aja. Iya. Kalau memang rezeki kita akan menjadi orang kaya, ya kita akan menjadi orang kaya. Oke. Kayaknya seru banget nih bang ngomong-ngomong kayak gini kan. Soalnya gini bang, orang yang melakukan tumbal persugihan walaupun dia kaya raya duitnya ber-MM, sebenarnya mereka yang melakukan tumbal ini dia akan sengsara. Dia melakukan diri dia sengsara karena dia terbatas makanan tersebut. Gitu ya. Itu terbatasnya itu kenapa? Memang syarat dari si makhluk itu nggak mau makan daging atau gimana? Dari makhluk itu sudah, memang tidak boleh orang yang melakukan tumbal persugihan itu makan yang enak. Apapun tuh bentuknya, kayak apel, buah-buahan itu Tertentu, kalau dia mesti harga yang murah dia ini, berarti nggak makannya seperti daging gitu. oh, barangnya mahal ya bang? Yang mahal gitu, itu memang tidak boleh bang. Karena dia banyak orang yang melakukan tumbal persugihan ini bang, satu. Karena sudah melakukan hidup kesusahan, satu. Kedua dia ingin dilihat sama sahabat atau keluarga, wah gue bisa kaya tanpa kalian dengan instan. Makanya dia melakukan tumbal persugihan. Kedua, orang yang melakukan tumbal persugihan itu kena sakit hati. Diajak terus, miskin lu ngapain lu sih? Dia sakit hati, dia datang ke suatu gunung, dia bertapa atau ketemu dengan kuncen, nah, itu ada bisikan-bisikan makhluk itu bang. Lu ingin kaya, saya bisa membuatmu kaya. Bang, kalau tempat-tempat pesugihan yang banyak itu di mana bang? Istilahnya, apa itu ada di Pulau Jawa bagian barat atau Jawa bagian tengah Saya atau sebut, bang, bagian timur? Saya beberapa kali mengambil tempat-tempat persugihan sampai tim saya yang kerasukan itu mati 3 detik, hampir meninggal karena rohnya ditahan beliau, makhluk ini tidak dikasih keluar, masuk lagi. Seperti saya sebutkan aja sarang gantungan, Sumber Mas. Itu daerah mana bang? Jawa Barat. Jawa Barat semua ya. Karena saya mengambil itu masih di daerah Jawa Barat. Nah, kalau Jawa bagian barat dengan Jawa bagian tengah dan timur, itu makhluknya gimana bang? Beda-beda atau sama aja nih? Misalnya di sini buta hijau, di sana buta hijau juga. Berarti di sana di timur juga buta hijau juga gitu? Sebenarnya makhluk itu sama bang. Tetapi kadang orang menyikapi orang dulu, oh nih butuh nih raksasa, ada yang bilang juga seperti itu raksasa gitu. Sebenarnya makhluknya sama. Dia juga berarti? Dia juga. Cuman tempatnya beda-beda ya? Nah, tempatnya yang berbeda. Oh. Karena makhluk itu kalau namanya butuh ya tetap butuh dimanapun. Iya. Iya. Terus kalau nyibrorong gitu, itu syaratnya apa bang? Jadi nyibrorong ini syaratnya kita nikah sama beliau. Oh nikah? Iya. Kita menikah bang, seperti manusia. Nanti ada kunciannya yang menikahkan kita sama beliau, sama Nyi Blorong ini. Itu kasat mata apa? Itu real. Oh, dengan jab kabul ini? Iya. Kamu mau coba? Ada teman saya yang mau coba tuh. Ya, jadi kita langsung real memang Nyi Blorong itu dia datang itu real. Dan dia datang tidak pernah awal dia datang tuh memang dia wujudnya ular dulu bang, setengah ini manusia kan wujud dia. Setelah orang ini kita bilang oke, dia akan berubah menjadi wanita yang cantik. Cantiknya luar biasa. Karena kalau misalnya kita nikah sama Nyi Roro Kidul itu kita ada pantangan dengan berhubungan dengan istri kita atau gimana? Beda, Roro Kidul sama Nyi Blorong ini beda bang. Ya, maksudnya Nyi Roro apa? Nyi Blorong. Nyi Blorong. Nah, jadi Nyi Blorong itu enggak, kita tetap bisa berumah tangga juga, tetapi dia meminta setiap hari Selasa Kliwon atau malam Jumat Kliwon itu harus kita ada di kamar tersebut yang kosong, yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali kita. Gitu ya. Nah itu kalau kamar itu misalnya ada yang dibersihin atau itu gimana tuh? Sama orang lain ya, tiba-tiba luntur atau gimana? Bukan luntur. Orang yang bersihinnya bisa meninggal atau kita yang meninggal karena kita tidak menjaga tempat itu.
Itu biasanya di rumahnya ada apa aja tuh kalau misalnya kayak gitu tuh? Tempat tidur itu biasanya dia memberikan kembang, wangi-wangian gitu, sama paling dia dupa pasti itu bang. Karena dupa ini dia untuk memanggil semua makhluk-makhluk gaib. Kata kasarnya kita beri makanlah makhluk itu dengan dupa. Itu ciri-ciri orang yang pesugihan dengan Nyi Blorong itu rumahnya kayak gimana bang? Itu kan pasti kalau secara gaib gitu ya, itu kelihatan loh. Wah ini pesugihannya Nyi Roro Kidul nih, Nyi Blorong gitu ya. Ada ulernya gitu misalnya, atau gimana bang? Dia akan, kalau dia dengan kasat mata orang yang bisa melihat, orang yang persugihan sama Nyi Blorong ini bang, dia akan melihat rumahnya itu dilingkari oleh ular. Gitu ya. Ular kecil gede? Gede pasti bang. Oh. Dan itu orang nggak bisa jahil di rumah itu? Ya kalau orang jahil ya bisa aja, tapi mungkin akan mendapatkan dampak suatu saatnya nanti. Dari dia ya? Iya, karena dia kan sudah menjaga. Oh. Sudah menjadi istri yang si pemilik rumah ini. Semuanya di itu ya? Dijaga. Nah itu benar nggak tuh kalau kita habis berhubungan badan misalnya, itu kita langsung dapat koin emas atau uang gitu dari situ? Benar. Kalau kita bisa berhubungan badan, tetapi bang, gitu kita berhubungan badan, apapun yang kita minta, dia akan memberikan pada saat itu. Dalam bentuk yang kita minta ya, misalnya kayak emas gitu. Iya. Tetapi lama-kelamaan setelah kita berhubungan badan sama Nyi Blorong ini, kita akan kencing darah. Disedot kali ya? Nah, itu Allah alam bang, saya belum mendalam untuk menggali kenapa orang ini bisa kencing darah ini bang. Ciri-cirinya seperti itu ya? Iya, kencing ini pasti kencing darah. Oh, oke. Ya lama-lama ya kita akan mati juga, sia-sia harta itu intinya. Benar. Kayaknya menarik banget nih, tapi karena waktunya udah mepet juga dan kita mau ada yang lain juga. Siap bang. Kayaknya sampai mungkin kita bisa ketemu kapan waktu ya, bisa collab lagi gitu kan? Siap. Oke. Terima kasih ya, Bang. Terima kasih bang. Ya. Oke, sahabat Mistero Channel. Tadi itu pembicaraan saya dengan Bang Roy, dan mungkin kita akan bahas di lain waktu dengan tema-tema yang menarik. Salam Mistero Channel.